Oke, Rizky, saya pengen tahu apa sih sebetulnya kenapa kamu memilih judul ini untuk apa? Untuk tugas akhir kamu. Iya Bu, kan dalam situasi pandemi sekarang kan obat-obat kayaknya lagi dibutuhkan banget itu Bu. Makanya saya agak tertarik Bu untuk observasi ke masalah ini Bu. Lebih tertarik karena apa? Iya kan setelah pandemi ini obat-obatan sedang apa namanya kadang susah, Kamu apa sih sering ya? apa? Produknya jadi gini. Di sini kan tugas staf administrasi penjualan pada PT Klanisinda Clanisindo. Putra Perkasa. Ya Bu. Berarti penjualannya penjualan apa nih? Obat. Obat Bu. Obat. Oh. PT itu distributor obat Bu. Oke, di batasan masalahnya ada nggak itu sebagian obat? Nggak ada sih Bu. Nggak jelas ya. Jadi kamu tuh sebetulnya apa sih yang mau jual itu kan nggak kelihatan di sini, ya kan? Iya Bu. Iya Bu. Kalau misalkan kamu tidak dimasukkan ke dalam judul, seharusnya kamu masukkan ke dalam batasan masalah. Oh iya Bu. Gitu. Jadi pembatasan ruang lingkup masalah hanya mengenai tugas dan tanggung jawab administrasi penjualan pada bidang apa pada produksi obat atau apa gitu. Iya Bu. Tapi Baik Bu. kalau misalkan kamu tidak dimasukkan ke batasan masalah, kamu bisa juga dimasukkan ke dalam judul. Tapi kalau masukkan ke dalam judul, kamu harus masukkan juga ke bab 2 pengertian Iya daripada sih Bu. obat. Karena saya nggak tahu nih, kamu yang mau dijual tuh apa sih sebetulnya? Ya, di sini nggak Iya terlihat Bu. kamu bicaranya tentang administrasi penjualan, tapi yang mau dijual apa saya juga nggak tahu nih kalau kamu bicara masalah obat. Oh iya Bu. Next, Baik Bu. dilanjut lagi. Terus gimana? Karena memang kamu tertarik sama dunia obat gitu ya? Atau gimana tadi? Iya Bu. Iya Bu. Saya kan kadang nyari obat suka susah apa gimana begitu Bu. Makanya saya ingin tahu gitu Bu. Pengen tahu, pengen tahu apanya yang pengen tahunya nih? Ya pengen tahu penyebabnya obatnya yang susah dicari Penjualan apa penjualan gimana. obatnya ya. Penjualannya susah. Ya kayak di apotek kita nyari suka susah kan Bu kayak vitamin C seperti itu Bu. Kalau kamu bicara masalah penjualan obat susah, berarti seharusnya judulnya strategi dong. Bukan Iya Bu. ya, Iya Bu. kan latar belakangnya nih kamu tertarik karena obat itu sekarang lagi rame nih, kan gitu. Nah, iya Bu, baik Bu. Kalau kalau kamu melihat latar belakang masalah ke situ, berarti judulnya bukan administrasi, sayang. Judulnya adalah Oh, marketing nih. oh ya, saya kira kan saya tugas-tugasnya Bu, Hah? tugas administrasinya seperti apa gitu Bu. Tapi kan itu kalau kamu bicara Iya, salah masalah juga ternak tuh. itu kan larinya marketing jadinya. Iya Bu, Ya, bukan tugas administrasinya. iya Bu. Nah, saya sih pengen tahu nih sama kamu. Kamu mau yang berdasarkan latar belakang apa yang kamu sampaikan atau gimana gitu. Iya Bu, Bu. Iya Bu, maaf Bu, patah-patah suaranya Bu. Tepatnya ya. Jadi gini, untuk apa latar belakang judul kamu ini, kita bicara Nah, masalah judul nih sebelum lari iya, ke bawah. nah, Judul kamu ini kan tentang tugas tugas atau tetap. Iya, tugas staf administrasi. administrasi penjualan. Tadi kan saya tanya penjualannya apa, karena di sini tidak dijelaskan bahwa kamu sebetulnya tertarik dengan dunia obat. Kenapa alasan? Nah, Itu kan karena memang pada saat pandemi ini obat itu lagi banyak dibutuhkan. iya Bu. Ya, Iya nah Bu, baik Bu. melihat persepsi kamu seperti itu, saya tanya lagi, kalau di administrasi apa persepsi kamu tentang masalah tadi? Kenapa kamu Iya kan, tertarik ke dunia iya. obat? Nah, baik Bu. Ya, jadi Apa kan tuh? itu kan semuanya kan ada di tugas administrasi Bu. Kayak Nah, pembelian tugas administrasi ini. itu apa aja? Iya kayak ini konsumen pembeliannya kan melalui administrasi kayak ngecek faktur-faktur gitu Bu. Oke, sebentar ya. Mengecek apa? Faktur Faktur pembelian penjualan konsumen. obat, Iya. mengecek faktur. Terus apa lagi? Kalau ngecek faktur itu ada masalah nggak, Mas? Ya paling masalahnya itu apa yang tadi pesanannya suka salah pengetikan bagaimana Oh, gitu. administrasinya salah ya? Iya saya Ngecek suka faktur yang pengetikan. kadang salah gitu ya? Iya pesan obat apa dikasih apa gitu Bu. Oh, pesan obat Masalahnya di situ apa, sih Bu. dipesan apa. Iya. Fatal banget ini. Iya masalahnya itu Bu. Pesannya apa gitu kan. Terus yang dikirim apa gitu ya. Tapi kan biasanya yang belanja itu kayak apotek juga yang belanja ke PT ini Bu. Gitu Bu. Buat Mm-mm. penjualan lagi gitu. Berarti kalau misalkan yang salah dari apotek, yang kesalahan manusianya atau memang prosedurnya nih? Manusianya Bu salah ngetik mungkin salah input Bu. Kesalahan input ya. Iya Kesalahan biasanya input. biasanya seperti itu Bu. Oke, berarti kesalahan Soalnya kesalahan kan banyak yang orangnya nih ya, butuhnya kesalahan iya input.
Kalau saya belum, ketika kita menginput data, itu ada ini nggak? Ada sistemnya nggak? Atau secara manual aja? Ada sistemnya juga, Bu. Sudah ada sistem? Iya. Oke, sudah ada sistem tapi masih salah juga. Mungkin pas pengetikannya, pas dimasukin ke sistemnya salah ngetik bagaimana gitu, Bu, Tapi di obat. setahu saya Mas, kalau misalkan udah ada sistemnya, atau kalau misalkan saya mengatakan gini, obat paracetamol jenis ini, itu Iya, secara Bu. otomatis dia akan muncul. Biasanya dia menggunakan sistem coding. Oh, ya mungkin dia kayak salah itu kali, salah di pilihan obatnya salah kali, Bu. Bisa jadi Kamu dari salah ngetik sistemnya. pengetikan ya. Iya, bisa jadi salah Ini pengetikan apa seharusnya gimana. SDM-nya ini harus sumber daya manusianya ini harus lebih terampil, dia harus memahami kode. Karena obat itu kita nggak bisa pakai. Fatal banget ya, Bu. Yang saya tahu obat itu tidak bisa menggunakan jenis misalkan gini. Ini paracetamol. Paracetamol itu ada Insamol, ada Tanmol, ada Tanmol, Tanmol iya, juga gitu kan. Panadol. Tempra juga termasuk. Sama itu kan banyak Iya, Bu. mereknya. Tapi mereka punya kode sendiri atau kandungan yang berbeda. Itu yang harus Iya. kan. Karena saya ngalamin setelah karena saya di kesehatan, jadi saya oh ya ternyata beberapa merek ini, contoh kayak Paratusin sama Sanmol, sama-sama paracetamol, tapi ada beberapa kandungan yang sini nggak ada, sini ada, sini ada. Nah, Iya, seperti itu. iya, Berarti Bu. kalau menurut saya, kesalahan input ini berdasarkan coding atau kodenya. Nah, kodenya itu berdasarkan dari mana? Itu, Mas. Jadi, Iya, ini Bu. kan administrasi. Kita bicara administrasi. Karena Mas Rizky di sini kan menyampaikan bahwa saya mengetahui tugas sebagai tugas administrasi penjualan. Maka saya tanya, menjual apa? Obat. Oke, kalau kita menjual obat, kenapa kok lebih cenderung ke administrasi? Tadi kan sampai dirimu kan ngomong begini, 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 begini. Kalau menurut saya itu bukan administrasi, itu ada orang marketing. Oke, kita kembangkan lagi. Nah, di sini ternyata setelah saya kembangkan, beberapa sumber daya manusianya itu kenapa sih tertarik ke administrasi? Karena memang kadang mereka ngecek fakturnya salah, ya Iya, Bu. kan? Terus pesan obat apa yang dikirimnya apa? Ada kesalahan input. Sudah ada sistem tapi masih aja salah pengetikan. Berarti kesalahannya ada di mana? Nah, Manusianya, Bu. kalimat yang barusan saya sampaikan tadi, kira-kira di latar belakang masalah ada nggak, Mas? Belum, Bu. Belum Pak, ada. iya. Bisa kamu tambahkan di situ? Bisa, Bu. Nah, jadi maksudnya gini, kenapa disampaikan itu adalah latar belakang masalah dengan judul masalah kamu. Itu. Oh iya, Baik, masalahnya tuh Bu. karena ini lah, makanya saya tertarik mengambil judul tentang administrasi karena memang ada suatu kesalahan. Baik, Bu. Oke, dicatat dulu coba. Saya Sudah, lihat Bu. catatan kamu. Saya tungguin. Iya, batasan masalahnya. Ya, di batasan masalah di bab Rumusnya 1. masalah. Kamu tambahkan nih di paragraf 1, 2, paragraf ketiga lah. Di situ tentang fenomena atau latar belakang masalah. Misalkan kamu menjelaskan nih masalahnya tadi, oh ya fakturnya salah, gitu, pengecekan fakturnya salah. Terus tadi kamu sampaikan pesan obatnya apa, ya dikirimnya apa, ada kesalahan input, mungkin kodenya ya, kesalahan Iya, input Bu. atau kodenya di sini, atau kode atau kita sebut dengan coding. Terus sudah ada sistem namun salah pengetikan lagi. Berarti harus diapain nih, gitu kan? Berarti sumber daya manusianya yang bermasalah. Udah dicatat ya? Iya, Coba Bu. saya pengen tahu resume kamu apa di situ tulisannya. Iya, ini latar belakang masalah kan salah menginput data yang harus ditambah ya, Bu, di bab 1 ya, Bu. Ya, Terus? kesalahan memberikan obat kayak ini apa namanya? Salah ngasih obat dan pesanan apa yang dikasih apa itu, Bu. Terus salah pengetikan yang dilakukan SDM. Oh ya. Ya, Bu. Terus apa lagi? Bikin 5 ya? Bukan SDM. Pasti ada lagi itu. Bikin 5, tapi kamu uraikan. Pengetikan SDM. Keliru melihat kodenya ya, Bu. Ya. Kalau saya rasa sih kalau sistem penyimpanan obat itu pakai kode dia. Ada kode angka tersendiri, barcode kalau kita bilang. Di sana kamu magang atau gimana? Enggak, Bu. Saya observasi. Hanya observasi saja? Iya, Bu. Nanya-nanya gini saya bikin. Jadi enggak
nggak sangat mendalami gitu Bu. Oh gitu, nggak Iya, apa-apa. Nanti kamu cek lagi ya, tanya lagi iya sama Bu. orangnya. Nanti saya ke Oke, Barista lagi. udah ada Mas ya? Ya, Udah saya ditulis ya Mas keliru ya? melihat kode yang, iya Bu. Oke, coba kamu tulis dulu deh biar nggak ini. Oke. Next, lanjut bab 2. Di bab 2 ini nanti ketua sidang yang akan sampaikan. Ya baik Banyak Bu. banget nih, saya kasih kode di sini juga. Saya mau langsung ke bab 4. Nah, bab 4, bab-babnya harus segini, tugas bagian administrasi. Tadi kamu Iya. sampaikan, membuat rekap pesanan dari konsumen, mengelola stok barang, menyiapkan faktur dan surat tanda terima untuk pengiriman, membuat laporan penjualan rutin setiap bulannya, Iya Bu. mengarsipkan dokumen yang berhubungan dengan administrasi penjualan. Oke. Nah, di sini kamu membuat rekap pesanan, bla 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 bla. Oke, nama obatnya apa? Nah, ini kan jelas di sini, nyebutnya jenis obatnya apa gitu. Kadang-kadang kalau misalkan saya mau obat yang model seperti ini gitu, misalkan nih. Iya Bu. Terus dia bilang, obatnya habis, Bu. Apakah kan dia kalau apotek itu kan pengennya laku tuh obat ya. Hmm. Pengennya itu laku kan nggak mungkin orang itu obat paracetamolnya yang merek misalkan kita sebut ya Itamol gitu. Misalkan Iya. Itamolnya habis gitu kan. Terus apa Tulisan kan nggak mall mungkin gitu. dia pasti nawarin gini, Hmm. Bu ada yang model Itamol tapi ada tambahan kandungannya seperti ini nih Bu, namanya ini. Nah, model seperti itu berarti Ah, kan dia harus paham si iya Bu. apotekernya nih. Dosis obatnya seperti apa takarannya? Oke, jenis obat, penjelasan obat, spesifikasi. Oke, di sini sudah ada master sumber apoteknya ya. Apoteknya sudah ada pengelolaan stok barang. Sales order SO. Sales order SO-nya kayak gini ya. Oke. Kemudian dilanjut dengan order request R. Menyiapkan faktur tanda terima, membuat laporan penjualan. Membuat laporan penjualannya seperti apa nih, Mas? Ya, bentar Bu. Ya Bu, membuat laporan penjualannya. Karena nggak ada dokumennya di sini. Laporan. Di sini nggak ada dokumennya. Tolong tambahkan dokumennya ya. Ya, ini dokumen saya tambahin ya Bu. Uh-uh. Dokumen laporan penjualan. Oke. Tambahkan, saya kasih note di sini. Dia Dokumen. mengarsip apa Mas di sana, Mas? Bu, Di sini kan mengarsipkan dokumen administrasi penjualan. Nah, semua pengelolaan kamu yang tadi kamu sudah melakukan satu pencatatan, kamu sudah melakukan prosesnya. ya. Sekarang yang terakhir kamu adalah mengarsipkan suatu dokumen tadi. Nah, dokumen ini kan ada faktur disputer, faktur penjualan, surat pesanan. Nah, ini dengan menggunakan apa penyimpanannya? Penyimpanan Sistem penyimpanannya menggunakan apa? arsip Kenapa? yang dipakai penyimpanannya Bu. Iya, Ya, Bu, bentar, Bu. menggunakan sistem apa? Tolong dijelaskan. Ya, apakah Ya, dia Bu, bentar, dengan Bu. numerik, apa dia menggunakan sistem abjad, subjek, atau apa? Ya, Ya, bentar, tolong Bu. Anda jelaskan di sini. Dia pakai arsip manual Bu, cuma faktur yang dikirim Bu. Hah? Tapi kan Pakai arsip tadi manual kamu pengurutan katakan tadi nomor Bu. sudah menggunakan sistem, Mas. Iya, ini kan cuma faktur yang dikirim Bu. Jadi Oh, arsipnya gitu. faktur yang dikirim doang Bu. Oke, kalau manual apa tuh sistem yang dipakai di sana? Iya, apa tuh arsip manual apa namanya? Pengurutan nomor sama sesuai bulan dan tanggal buat laporan BPOM. Itu sistem apa itu? Di sistem arsip manual Bu. Nggak ada sistem arsip manual. Nggak ada Bu. Ini katanya kemarin saya tanya sistem arsip manual. Nggak ada. Sistem arsip itu adanya sistem abjad, sistem subjek, geografis, kronologis, numerik. Apa yang dipakai? Berarti mungkin Kalau kamu abjad bilang yang sistem dipakai manual, Bu. nggak ada manual. Abjad kali Bu yang dipakai Bu. Eh, Iya Bu. So saya tanya itu begitu katanya Bu sistemnya. sekarang kamu Saya lihat tanya. deh. Kamu belajar lagi nih. Kalau di Depok biasanya mengajarkan Bu Farida ya. Iya. Ah, nggak bisa tanya Bu Farida. Kamu buka lagi bukunya. Kalau misalkan abjad kayak gimana, subjek kayak gimana, nomor kayak gimana,
kamu urutin lagi, kalau misalkan mereka jawab jangan katanya, saya nggak suka kata-kata katanya. Iya, Bu. Kan kamu observasi ke sana, kamu melihat secara langsung, kamu cek lagi. Kalau misalkan di sana bilang dia nggak ngerti mungkin karena nggak belajar tentang arsip. Iya, Bu. Karena kalau misalkan ada kamu bilang kalau tadi kamu katakan itu adalah berdasarkan subjek atau kronologis kalau berdasarkan tanggal, ya kamu cek lagi di situ. Nanti kamu buktikan, kamu foto di situ, kamu tambahkan dokumennya. Oke, sistem arsipnya apa, menggunakan sistem apa, tolong dijelaskan, ditambah plus dokumennya. Kamu foto di situ kan? Paham ya? Iya, Bu. Kamu catat. Bang arsipannya. Oke, sementara Pak Ketua Sidang, monggo silakan Pak. Saya coba cek kembali nih Baik, dokumennya. terima kasih Bu Silakan. Ayu.